A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sedang Jumat yang saya hormati, hari ini merupakan hari Jumat pertama setelah Idul Fitri, di mana kalau pada saat Idul Fitri kita menukik tentang imtiazu dinillah sama dengan imtiazu tadbirillah, sama dengan keistimewaan regulasi Allah. Hal ini tentunya agar siapapun yang berbuat, mempelajari, meninggikan, mempopulerkan ayat Quran yang merupakan hudan, di dalamnya ada din hak, tidak menjadi kecil hati, tidak ada rasa terpuruk, sebab ternyata Allah tidak menciptakan peradaban, kasarnya tidak menciptakan peradaban compang-camping lah, baik itu bidang ilmu ataupun bidang pendanaan. Tidak demikian, maka hendaknya timbul semangat di kalangan yang studi Quran dan Sunnah Rasul, mempelajari hudan lil muttaqin, kemudian hidup dengan dinul Islam agar menjadi kehidupan manusia sesuai dengan doa pada bacaan salam. Artinya kita bisa mengatakan tidak mungkin kalau istilah Indonesia Allah susah-susah mengutus Rasul, menurunkan ilmu setahap demi setahap, kemudian para Rasul juga dihadang oleh orang yang tidak senang, dihadang oleh orang yang berkepentingan menjadi enak sendiri, tidak mau bersama-sama yang lain hidup mengabdi menurut kebijakan Allah. Jadi dengan demikian maka yang mengupayakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, seindah-indah kalian adalah yang mempelajari Quran kemudian mengajarkannya. Diusahakan tidak ada rasa terpuruk. Kemudian kepada mereka yang melakukan yunfiquna mimma razaqnahum, kalau di Indonesia kan, kalau di ayat Qurannya mimma razaqnahum yunfiqun, berarti mengeluarkan anggaran dari apa yang kami telah karuniakan kepada mereka. Itu pun tidak merasa kecil hati, yang bisa banyak tidak merasa kehilangan, yang bisa sedikit tidak merasa malu, sebab bagaimanapun itu bagian daripada mengundang
Allah memastikan hasanah di dunia. Dilihat dari surat Al-Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki, tegaskan oleh Anda atau pintalah oleh Anda, ya Allah, penguasa segala kekuasaan, tu'til mulka man tasya, Anda dengan penuh ajaran Rasul Anda mendatangkan kekuasaan kepada siapa yang Anda kehendaki. Siapa yang Anda kehendaki yaitu mukmin, sebab dilihat dari Kahfi 29, qulil haqqu min rabbikum faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Di sebalik lain, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, Anda dengan penuh ilmu ini mencabut kekuasaan dari siapa yang Anda kehendaki, yaitu yang berkehendak kufur. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya, Anda membuat mulia siapa yang Anda kehendaki, Anda membuat hina siapa yang Anda kehendaki. Jadi semua itu terbagi antara fal yu'min dan fal yakfur. Sehingga tidak kacau balau dalam berpikir dan tidak ada istilah nanti Nabi Muhammad disuruh memberitahu Allah. Qul, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menyatakan, Allahumma ya Allah malikal mulki, penguasa segala kekuasaan, tu'til mulka, Anda mendatangkan kekuasaan, mantasa kepada siapa yang Anda kehendaki. Berarti Nabi Muhammad harus memberitahu Allah. Bukan itu, tetapi Nabi Muhammad meminta Allah memperlakukan tu'til mulka mantasa tanji'ul mulka mimman tasya. Sehingga kita istilahkan itulah mengundang Allah memastikan terwujudnya kehidupan yang selalu diminta, Rabbana atina fid dunya hasanah, yang nanti berkelanjutan menjadi fil akhirati hasanah. Sehingga dengan demikian maka sekali lagi Allah tidak mengutus susah-susah mengutus para rasul mendidik, kemudian para rasul pun bersusah payah menghadapi bangsanya yang menentang, menghadapi orang yang anti, membuahkan imtiazu dinillah, keistimewaan regulasi Allah. Sebab kalau sudah susah-susah ujung-ujungnya malah peradaban terbang-camping, ya tidak kena lah, tidak sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Dengan demikian maka pada sholat Id kita bacakan ayat tentang apa itu, surat Rum ayat 30. Surat Rum surat 30 ayat juga ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka tegakkanlah wajah kehidupan Anda ke arah din, ke arah regulasi din Islam. Hanifah secara tulus. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yaitu yang merupakan ciptaan Allah yang mana manusia diciptakan atas dasar yang demikian. Manusia diciptakan atas dasar kepatuhan, semua serba patuh, biologis manusia patuh, kemudian dinul Islam juga adanya dinul Islam itu atas dasar kepatuhan. Maka dari itu kalau sholat kita katakan upacara kepatuhan, sebab tidak akan ada dinul Islam kalau tidak ada kepatuhan. La tabdila li khalqillahi, tidak ada penggantian terhadap ciptaan Allah ini
dinul Islam sebagai ciptaan Allah, tidak pernah ada penggantian sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Itu juga. Di sini digambarkan pada surat Baqarah, qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim, dijejer semua. La nufarriqu baina ahadin minhum, kami tidak bersikap membeda-bedakan di antara satu pun di antara mereka. Wa nahnu lahu muslimun, yaitu kami hidup dengan dinul Islam lahu menurut ajarannya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, maka tidak usah diganti sampai dengan akhir zaman. Dari kadinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah regulasi hidup yang demikian tangguh, tegak tangguh. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi sayang masalah manusia tidak berilmu yang demikian agung. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus shalat wa la takunu minal musyrikin, menjadi orang yang taubat kembali kepada ajarannya, berbuat patuhlah menurut ajarannya. Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang mengikut sertakan kebijakan lain. Jadi ada dua di dalam Al-Quran. Ada la yusrik bi ibadati rabbihi ahadan, ada ala nusrika bihi syai'an. Bisa mengikut sertakan seseorang ataupun suatu kebijakan, sama saja. Antara orang juga kebijakannya yang dipakai. Dengan demikian maka Allah saja yang mengatur, tidak mengangkat dan mengikut sertakan pengatur yang lainnya. Innal ladina faraqu dinahum, sebagai badalnya dari musyrikin tadi, yaitu bagian dari orang yang memecah belah regulasi mereka. Wa kanu syi'an, yang mereka ujungnya menjadi berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, di mana setiap kelompok bangga dengan apa yang ada pada mereka. Jadi dengan demikian maka itulah alasan kita angkat ayat-ayat seperti tentang mulkan adiman kepada Nabi Ibrahim, tentang la fatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard, niscaya kami bukakan atas mereka kemakmuran yang bersumber dari semesta angkasa dan bumi ini. Masih banyak sebenarnya, kalaupun diangkat dan dieksplor, diharapkan dari eksplorasi ini terus mengembang oleh pengeksplor lainnya. Seperti misalkan ke surat Insyirah, di sana ada warfa'na laka dzikrak. Dzikraka di sini zikrun yang kamusnya bukan berarti kesadaran, tapi zikrun di sini sama dengan sirtun, sama dengan ketenaran, kemasyhuran. Kami angkat kemasyhuran Anda, kami angkat kemasyhuran sunnah Anda. Sampai sekarang masyhur Nabi Muhammad itu adalah pembangun perdamaian. Tidak ada yang bisa menolak kemasyhuran ini. Maka kemasyhuran ini harus terus dimasyhurkan oleh mereka yang studi, diangkat sebagai satu kehidupan tinggi. Kalau istilah tentang Nabi Isa, ini rafi'uka ilayya, ini akunya Allah. Rafi'uka adalah pengangkat
martabat hidup Anda ilayya, ke arah eksistensi ajaranku. Jadi itulah hasanah fi dunia yang serba tinggi, itulah hasanah fi dunia yang serba kaya. Dilihat dari bawah wajadaka ailan fa'agna. Sehingga dengan demikian tentunya wajar kalau semua bersemangat, tidak ogah-ogahan, tidak bersambalewa. Kalau cuman istilah sambalewa ini kurang terkenal ya. Itu ogah-ogahan, tidak berogah-ogahan, menstudi Quran menurut Sunnah Rasul, tidak ogah-ogahan mengeluarkan dana, terus kumpulkan dari semua pihak, sehingga dengan demikian maka dakwah tidak akan terlantar, pendidikan tidak akan terlantar. Keilmuan selalu didukung di berbagai tempat oleh siapa saja, sehingga dengan demikian maka kalau saat ini kita istilahkan viral di kalangan manusia sejagat, bahkan kita juga mendengar saat ini banyak yang jadi masuk ya ke dalam dinul Islam, masuk bersyahadat. Jadi mungkin mereka sangat terkesan dengan berbagai ungkapan-ungkapan belakang-belakangan ini. Kata naturalis saja berbicara tentang saum di segi kesehatan, kemudian sholat dari segi sirkulasi darah dan sebagainya. Itu banyak yang berbicara demikian, dan itu adalah sunnah Rasul. Sehingga dengan itu mereka boleh dikatakan turut memperkuat. Dari mereka yang memperkuat ini, tentu yang ada di dalam ini bukan malah jadi melorot turun, harus malah lebih bersemangat lagi menggalinya. Kemudian kalau hal ini dihubungkan dengan surat Muluk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzina Allah yang menciptakan kematian, Allah juga menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, guna dia menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang berbuat ihsan dalam laku perbuatan, atau diukur dari laku perbuatan. Kalimatnya menjadi tamyiz. Jadi hidup ini adalah ruang ujian. Ini yang harus disadari oleh semua pihak. Hidup ini adalah ruang ujian. Nanti ada yang berhasil, ada yang tidak. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Yang namanya ujian. Bagi yang lulus di dunia ini sudah mendapat apa yang diistilahkan hasanah di dunia, kehidupan indah di dunia ini. Tetapi walaupun sudah mendapat hasanah di dunia, yang namanya kehidupan di dunia tetap saja ruang ujian. Artinya kalau kita menanggapi ayat yanqalibu ala akibaihi, atau waman kafaro ba'da dzalika faulaika humul fasikun, setelah ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an, pada surat Nur ayat 55, yang menunjukkan itu adalah kemerdekaan yang objektif ilmiah atau kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Apa yang benar-benar merdeka? Ya'budunani, mereka hidup mengabdi menurut kebijakanku, la yusyrikuna bi syai'an, mereka tidak mengikut sertakan kebijakan lain atau suatu kebijakan pun bi dengan kebijakanku. Itulah hakikat kemerdekaan.
Dan itu menjadi hak ajasi manusia, tidak boleh diganggu. Orang yang hidup mengabdi menurut kebijakan pencipta tidak boleh diganggu. Itu adalah hak ajasi manusia berdasarkan ayat Quran. Tetapi setelah itu pun masih ada kalimat wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Adapun siapa yang bersikap negatif setelah itu, nah disinilah kita kembali bahwa dunia adalah ruang ujian. Jadi tamatnya ujian ini nanti kalau sudah berkunjung ke kuburan, itu tamat ujian. Maka dari itu bertahan dalam ujian ini, jangan sampai gagal. Sampai kapan ini dipertahankan? Ya sampai berkunjung ke kuburan. Nah kemudian bagaimana dilihat dari sudut manfaat untuk manusia? Dilihat dari manfaat untuk manusia, ini orang paling berjasa. Yang bertahan dengan tetap hidup mengabdi menurut kebijakan Allah sampai dengan tutup usia, ini adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan manusia. Sehingga tidak ada celah pengkhianatan. Ya budunani la yusyrikuna bi syai'an hatta jurtumul maqabir. Bukan alhaqumut takasur yang hatta jurtumul maqabir. Ya memang kalau at-takasur perlombaan adu banyak telah melengahkan kalian. Sampai kapan? Hatta jurtumul maqabir, hingga kalian berkunjung ke kuburan. Nah sekarang kalau sebaliknya, berarti hatta jurtumul maqabir, seharusnya dalam kehidupan ya budunani la yusyrikuna bi syai'an, atau kalau ananya Allah la ya budunallah la yusyrikuna bihi syai'an. Pertahankan di sana, sehingga dengan demikian maka itulah nanti yang paling berjasa dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan berbangsa, dan dalam kehidupan pergaulan seantero manusia. Selanjutnya, kalau kita hubungkan dengan berbagai perbekalan dari Allah pada surat Luqman ayat 20, surat 31. Ayat 20 menyatakan alam tarau anallah sakhkhara lakum. Apakah kalian tidak melihat secara ilmiah bahwa sesungguhnya Allah telah menundukkan bagi kalian ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi. Wa asbagha alaikum ni'amahum zahiratan wa batinatan, serta dia menyempurnakan nikmat-nikmatnya baik yang lahir ataupun yang batin. Tetapi wa minan nasi, ada di ujung ayat, wa minan nasi may yujadilu fillah bi ghairi ilmin wala huda wala kitabin munir. Sebagian manusia ada yang membantah kebijakan Allah tanpa pedoman hidup, bighairi ilmin, tanpa ilmu, wala hudan, tanpa pedoman hidup, wala kitab munir, tanpa kitab yang memberi pantulan terang. Ada yang begitu. Wa idza qila lahum tabi'u ma anzalallahu, apabila disampaikan kepada mereka, ditegaskan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah telah turunkan, qalu bal natabi'u ma wajadna alaihi abana. Mereka menjawab, tetapi kami tetap mengikuti apa yang kami dapatkan nenek moyang kami atas yang demikian. Baik itu idealis ataupun naturalis yang secara turun-temurun adat istiadat mereka seperti itu. Tidak mau dirubah dengan
kebijakan Allah, sehingga menjadi hidup ini hidup dengan perilaku, the behavior of Rasulullah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du, ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Selanjutnya tentang handicap, tentang alangan, tentang faktor pengganggu, kita harus mengenal. Cuman istilahnya di sini mungkin kalau orang Indonesia kasar ya. Sebab istilah Quran menggunakan setan. Artinya pada surat Fussilat ayat 6, surat Fatir ya, surat Fatir ayat 6 dinyatakan inna syaitana lakum aduwwun, sesungguhnya setan adalah musuh bagi kalian, fatakhiduhu aduwwa, maka perlakukanlah dia menjadi musuh. Jangan diperlakukan sebagai kawan, tapi perlakukanlah menjadi musuh. Innama yad'u hizbahu, hanyalah dia mendakwahi kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi penduduk kehidupan nar. Jadi kalau mukmin Rabbana atina fid dunya hasanah, minta kehidupan hasanah di dunia ini untuk dilanjut fil akhirati hasanah, tetapi kalau setan mendakwahi kelompoknya liyakunu min ashabi, kontradiksi dengan jannah, yaitu kehidupan nar. Kehidupan yang saling baku hantam, kehidupan inna syaitona yang hidukumul faqra, berarti kehidupan fakir, berarti itu kehidupan misunderstanding, salah paham melulu. Kehidupan di sana tidak saling mengerti. Kehidupan di sana layak kohuna fiddin, tidak memahami regulasi. Di sana kehidupan saling mengkhianati, saling bermusuhan dan sebagainya. Itulah ashabun nar. Nah, bagi yang studi benar-benar harus hafal, harus tahu mana itu sunnah Rasul, mana itu sunnah Sayyidin. Sehingga dengan demikian maka pedoman hidup ada pada diri sendiri, ada pada tiap orang. Tiap orang berusaha menghafal ayatnya. Kalau belum hafal diusahakan dihafal. Kalau lupa lagi diulang lagi. Lupa lagi diulang lagi. Lupa lagi diulang lagi. Bagaimana lupa lagi? Ya diulang lagi. Terus saja seperti itu. Tidak penasaran kalau sudah menghafal lupa lagi. Tapi yang penasaran itu lupa karena memang tidak menghafal. Jadi untuk ini bagilah waktu, bagilah kesempatan, bagilah berbagai peralatan, bagilah berbagai kemungkinan. Sehingga porsi untuk ilmu ada bagiannya. Jangan porsi untuk makan ada bagiannya, kemudian porsi untuk bermain-main ada bagiannya, porsi untuk bersenda guru bagiannya, giliran porsi serius menanggapi ilmu tidak kebagian waktu. Nah, ini malah petaka jadinya kalau seperti itu. Maka tadi itu fatahiduhu aduwa sama dengan fatahidus syaitona aduwan. Ittakhadha yatahidu itu berobjek luar. Fatahiduhu aduwan, hu-nya di sini
mabniun tapi fi mahalin nasbin. Kalau fathah itu syaitona aduan, kelihatan mansub dua-duanya. Perlakukanlah setan sebagai musuh. Kita sudah mengkaji tentang al-khamr wal maisir. Innama yuridu syaitonu yuqiya bainakumul adawata fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salat fal antum muntahun. Hanyalah setan menginginkan untuk menimpakan kemarahan besar dan permusuhan di antara kalian dalam urusan minuman keras dan judi, serta ingin menghadang kalian dari kesenangan hidup menurut ajaran Allah dan ingin menghadang dari sholat pembinaan iman atau pembinaan kepatuhan. Nah, jadi kalau ayat berbicara demikian, ya viralkan seperti itu, viralkan kepada sanak saudara, viralkan kepada generasi penerus. Jangan sampai malah orang senang dengan khamri wal maisir, senang mabuk-mabukan, senang main judi, yang itu adalah program setan dalam rangka menjatuhkan, menimpakan permusuhan dan kemarahan besar di antara kalian. Yang lebih berbahaya lagi, menghadang dari kesenangan hidup menurut ajaran Allah dan menghadang dari sholat pembinaan kepatuhan. Ini yang paling berbahaya, sehingga dengan demikian siapa lagi yang harus lebih waspada kecuali kita yang mengenal ayat itu. Dan hafalkan ayat itu ulang-ulang dalam sholat, supaya dengan demikian menjadi terus diulang-ulang peringatan Allah kepada manusia. Terus dieksplor ke ayat-ayat lain, dieksplor di surat manapun, dihafalkan, kemudian sering baca. Utamakan kalau saya kira ada baiknya kalau setiap habis maghrib itu ada acara baca Quran dulu, barang 10 atau 15 menit. Itu akan berguna dalam eksplorasi ayat menurut pengalaman yang pernah saya alami. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa ud'uuhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.